suplai dari PLN-nya. Kita cabut ya. Nah, kita bisa lihat komputernya masih tetap hidup dia. Nah, halo Sobat Teknik, apa kabarnya? Lama tidak berjumpa. Kali ini saya akan mereview ya. Jadi saya di sini membuat sebuah UPS ya. Jadi UPS non-rotatable power supply. Jadi dia itu alat untuk menjaga suplai beban itu dia tanpa terputus. Jadi kalau salah satu bebannya suplainya itu yang prioritasnya terputus, dia akan di backup oleh cadangannya. Nah, oke. Di sini dia ada dua ya, jadi suplai listriknya. Pertama dia bersumber dari PLN, ini untuk konektor ke PLN-nya. Yang kedua bersumber dari baterainya. Dari baterai dia dikonvers ke AC lewat inverter. Nah, inverternya di bawahnya itu ya, inverter. Nah, untuk tampilan dalamnya seperti ini ya. Jadi saya di sini buat cara rakitan saya sendiri di sini. Tapi di sini ada fitur-fitur ya. Jadi ada fitur-fitur pelengkapnya seperti ini. Dia ada display indikator baterai dan juga langsung untuk mengecas handphone. Outputnya 5 volt DC, ini dia langsung ambil dari baterainya. Jadi kalau memang PLN-nya padam, kita mau ngecas, kita langsung di sini saja. Nah, untuk yang ininya dia ini tampilan display ini ya, chargingnya. Jadi di sini saya punya chargingnya. Ini chargingnya ini 6 ampere ini ya. Jadi dia yang modul warna putih ini chargingnya ini. Jadi kalau dia baterainya sudah penuh, dia otomatis langsung di cut up sama baterainya. Tapi kalau dia PLN-nya kondisi sudah terhubung dan baterainya itu belum penuh, dia akan terus charging. Nah, untuk sininya ini saklar ya, ini saklar untuk inverternya. Jadi sini untuk mematikan inverternya. Jadi kalau ini kita lupa nyalakan, otomatis pas suplainya yang satunya terputus atau mati, dia akan mati juga. Jadi kita akan nyalakan ini. Oke, ini saja. Oh iya, satu lagi ya. Ini untuk tampilan belakangnya ya. Jadi di sini saya lengkapi dia untuk aki eksternal ya. Jadi kalau memang kita perlu suplai tambahan atau kita punya aki satu lagi, kita bisa tambahkan lewat sini. Kita langsung jumperkan saja. Ini sistemnya sistem paralel tapi ya. Jadi di sistem kerjanya di sini 12 volt ya nih. Untuk ininya ini ya saklar ya, saklar powernya untuk menyalakannya. Oke, sekarang coba kita nyalakan langsung dari sini. Oke. Nah, oke, ini kondisi dia sudah nyala ya. Jadi kita bisa lihat kapasitas baterainya dan ini posisi dia chargernya. Jadi kalau dia tuh posisi terhubung dengan PLN dan baterainya juga belum penuh, dia akan charging dan bergerak di sini. Oke, sekarang coba kita nyalakan inverternya. Ini untuk tombol inverter ya. Oke. Nah, di sini suplainya dia dari inverter ya. Jadi kalau kita bebani di sini, dia akan bersuplai dari inverter saja. Oke. Lampu ini kita belum hubungkan ke PLN ini ya. Sekarang kita hubungkan ke PLN ya. Nah, ini output dari belakang ke PLN, kita langsung sambungkan ke PLN sini. Akan terhubung. Oke. Nah, ini suplai bebannya dari PLN ya. Nah, ini bisa dilihat dia mencharging di sini. Untuk akinya dia mencas karena tadi belum penuh akinya. Jadi kalau suplai PLN-nya dia nih padam atau bisa dibilang mati lah, dia akan otomatis di backup oleh inverternya yang bersuplai dari baterai. Nah, coba sekarang kita hubungkan ini bebannya dari ini kita langsung hubungkan ya, yang bersuplai dari PLN ini. Nah, oke, sorry. Nah, ini suplainya nyala ya. Tapi kalau kita PLN-nya kita padamkan, nah ini kita cabut ya. Kita bisa lihat kita padamkan. Nah, lampunya masih tetap nyala. Suplai bebannya dia dilayani oleh inverternya. Jadi dia seperti itu prinsipnya, dia saling backup. Dia apabila PLN-nya mati, dia akan langsung di backup oleh inverternya. Nah, di sini kita akan langsung coba ya ke komputer. Jadi kalau komputernya itu suplai dari PLN terputus, dia komputernya akan tetap hidup dia. Suplainya akan bersumber dari baterai. Kita coba ke komputer. Jadi komputer itu kita akan cabut suplainya PLN-nya, apakah dia akan langsung mati. Jadi dia langsung bersuplai dari baterai. Oke, mungkin ini saja. Sekarang kita akan coba ini ya, langsung coba ke komputer. Oke, sekarang. Oke, sekarang kita akan coba nih ya, langsung untuk pengujian ke komputer. Sekarang kita langsung hubungkan langsung ya ke komputernya. Ini suplai dari komputer untuk komputernya. Lanjut.
Oke, jadi dia diproses. Nah, ini komputernya sudah nyala ya, diproses dulu dia. Itu sekedar ini saja tadi. Diproses, dia outputnya lewat sini. Sekarang kita nyalakan inverter ini juga. Oke, kita nyalakan. Oke, inverter sudah nyala. Ini sudah nyala, kalau sudah nyala. Sekarang kita langsung hidupkan langsung komputernya. Sekarang komputernya hidup ya. Tunggu sebentar. Nah, oke, komputernya sudah nyala ini ya. Jadi dia tuh suplainya untuk sekarang komputer ini dia bersuplai dari PLN. Tapi nanti kita akan cabut suplai PLN ini, dia akan bersuplai dari inverternya yang bersumber dari baterai. Sekarang komputernya sudah nyala ini ya, bisa dilihat ya. Kita akan cabut ini ya, suplai dari PLN-nya. Kita cabut ya. Nah, kita bisa lihat komputernya masih tetap hidup ya. Nah, inverter yang di bawah dia udah mulai bekerja lagi, dia lebih maksimal. Ya, inverter ini dia agak berbeda ya. Jadi pas dia kondisi tanpa beban, dia lebih kencang kipasnya, suara kipasnya. Sekarang kita simulasikan PLN-nya dia terhubung lagi atau PLN-nya sudah nyala lagi lah. Nah, kita hubungkan. Nah, masih tetap hidup itunya komputernya. Tapi kalau kita matikan inverter ini, coba gini ini inverter, ini tombol inverter ya. Kita matikan. Nah, sekarang kita cabut PLN-nya. Apa yang terjadi di sini? Komputernya mati di sini. Jadi UPS ini digunakan untuk menjaga kestabilan energi untuk komputer. Biar misalnya komputernya itu mendadak mati, ya nggak langsung mati dia. Kayak seperti di warnet itu biasanya dipakai di server utamanya. Jadi kalau PLN-nya mati dia nggak langsung mati. Kalau dia mati ya suplainya akan billingnya nggak bisa terbaca semua deh ya. Oke, ini saja UPS nya saya rakit. Buat yang mau mungkin coba-coba pengen ada UPS rakitan ya bisa kontak lah ke saya. Mau pengen buat atau pengen tahu lah. Jadi ini alatnya. Ini alat ini sama seperti skripsi saya yang sebelumnya itu. Jadi pengembangannya bukan pengembangan sih, setengah dari skripsi saya. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat nanti di video saya sebelumnya. Jadi saya buat ATS dan saya itu bisa jadi UPS. Nah, sini saya buat khusus UPS-nya saja. Nah, sekarang komputer tadi sudah kita coba uji ya. Nah, ini dia sudah nyala lagi komputernya. Inverternya kita ini bukan. Oke. Nah, ini bisa dilihat displaynya. Dia charging. Soalnya tadi energinya sudah terpakai untuk standby dari inverter. Oke, itu saja. Untuk bagian belakangnya ini ya, tadi kita lupa sedikit sebutkan ya. Jadi dia punya eksternal tadi kan sudah dijelaskan di awal video tadi sebelumnya. Dia ini untuk penambahan aki ya. Jadi kalau kita punya aki tambahan di sini, kita bisa hubungkan ke sini dia aki tersebut. Biar semakin lama komputernya bisa menyala. Oke, ini saja. Nah, kalau memang pengen tanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi.